Bab 238 Lehain, 9. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami makin semangat upload lebih banyak. The Blade of Incarceration, Gavit Linman, tidak akan pernah menyadari pedang Eugene mendekati kepalanya. Namun, meskipun dia merasakan pendekatan pedang sejak awal, dia gagal untuk merespon. Apa ini? Pikir Gavit, kaget. Dan alasan reaksinya yang tertunda itu sederhana. Dia hanya tidak mengerti mengapa pedang itu datang ke arahnya. Mereka telah berada di hadapan Raja Iblis Penahanan sampai beberapa saat yang lalu. Meskipun dia belum terwujud dalam bentuk aslinya, Raja Iblis Penahanan telah mengambil tubuh fisik kegelapan untuk menghormati manusia tidak penting yang berkumpul di sini. Yang mulia, Raja Iblis Penahanan, telah menyemarakkan dirinya di tempat ini sampai beberapa detik yang lalu. Gavit Linman adalah Duke of Helmut, Blade of Incarceration, dan satu-satunya ksatria dari Demon King of Incarceration. Meskipun ada banyak mata yang mengelilingi mereka, Gavit tidak malu untuk berlutut dan bersujud di hadapan tuannya. Karena itu, dia mempertahankan postur berlutut dan membungkuk sampai saat tuannya menghilang sepenuhnya. Pedang telah jatuh ke arah kepalanya pada saat itu seolah-olah untuk memenggal kepala orang berdosa. Saat pedang jatuh ke arah Gavit, cahaya cemerlang melilitnya, mendorong kembali kegelapan yang mengelilingi mereka. Gavit, yang berharap untuk menghabiskan cahaya dengan kekuatan gelapnya, malah mendapati dirinya mundur, ekspresinya bingung dan tidak yakin. Dia mengangkat kepalanya dan melihat Eugene berdiri di depannya, memegang Altair, pedang suci. Kedua mata terkunci. Itu adalah penyergapan yang tidak bisa dipahami, dan Gavit ditarik kembali. Tapi Eugene benar-benar tenang. Bahkan, dia menatap Gavit sambil sedikit memiringkan kepalanya ke samping. Kebingungan di daerah itu terlihat jelas, dan Gavit bukan satu-satunya yang berjuang untuk memahami pergantian peristiwa yang tiba-tiba. Amelia, yang berlutut di sampingnya dengan cara yang sama, memelototi Eugene dengan campuran kekesalan dan sedikit niat membunuh. Dia tahu bahwa Divine Power sangat penting melawan ilmu hitam, dan meskipun dia telah berhasil mundur dan menghindari terjebak dalam keributan, dia tidak bisa tidak bertanya-tanya berapa banyak kerusakan yang akan dia alami jika dia lengah. Anda, apa yang sedang kamu lakukan? Tanya Amelia sambil bibirnya berkedut. Dia memegang hewan peliharaannya, Hemoria, di tengkuknya. Meskipun Hemoria adalah hewan peliharaan yang agak tidak patuh, dia tidak bisa membiarkannya mati dengan cara yang konyol. Itu, aku sangat penasaran. Tentangnya juga, sembur Gavit, nadanya diwarnai dengan kepahitan. Suara Gavit dipenuhi dengan amarah yang nyaris tak tertahan, dan dia berjuang untuk mengendalikan emosinya. Dia memelototi Eugene dengan kecurigaan dan kebingungan, berjuang untuk memahami tindakan pemuda itu. Di belakangnya, para ksatria kabut hitam bangkit serempak, tatapan tajam mereka tertuju pada Eugene seperti ujung pisau. Meskipun mereka belum menghunus pedang, ketegangan di udara terasa jelas, dan jelas bahwa mereka siap menghadapi apapun yang akan datang. Tatapan tajam dan niat membunuh yang hampir nyata yang terpancar dari Gavit dan para kesatrianya seperti gelombang pasang, mengancam akan membuat Eugene kewalahan. Namun, Eugene telah mengalami terlalu banyak hal dalam hidupnya yang singkat untuk diintimidasi oleh hal-hal seperti itu. Dia menjaga ekspresinya tetap dingin dan terkumpul, bahkan saat dia melemparkan pedang suci ke udara dengan gerakan cepat. Gavit tidak bisa membantu tetapi mengerutkan alisnya dengan bingung ketika dia melihat Eugene melemparkan pedang suci ke udara. Apa tujuan dari tindakan aneh seperti itu? Namun, tidak butuh waktu lama baginya untuk menyadari alasan di balik tindakan Eugene yang tampak aneh itu. Saat pedang suci telah meninggalkan tangannya, Eugene segera mengambil busur besar dari jubahnya. Busur adalah pemandangan yang tidak biasa untuk dilihat. Bentuknya tidak seperti busur lainnya. Anehnya, tidak ada tali busur yang terlihat, namun busur itu sendiri berdiri setinggi Eugene. Selain itu, tampaknya lebih merupakan barang dekoratif daripada senjata praktis. Namun, di balik penampilan ornamennya, Gavit mengetahui identitas sebenarnya dari haluan itu, Thunderbolt Pernoa. Itu adalah salah satu senjata kuno yang pernah dimiliki oleh Vermont Leonhardt, senjata yang asal dan keberadaannya sebagian besar tidak diketahui. Anda, bajingan gila, teriak Gavit sambil meringis. Ekspresinya berkerut dalam campuran kemarahan dan kebingungan saat dia melihat Eugene melepaskan tali busur yang tidak ada. Sementara itu, Eugene tampaknya menikmati efek tindakannya terhadap Gavit. Dia membiarkan senyum kecil bermain di bibirnya saat dia melihat reaksi Gavit. Retakan. Mana Eugene mengalir melalui tubuhnya dan berubah menjadi tali busur Thunderbolt Pernoa, menariknya kembali dengan mudah. Kombinasi api petir dan senjata kuno sangat kuat, dengan yang pertama meningkatkan kemampuan yang terakhir. Biasanya, busur akan melahap mana sebanyak yang diperlukan untuk menembakkan panah, tetapi mana yang dijiwai dengan api petir memungkinkan pembentukan tali busur Pernoa tanpa banyak konsumsi. Eugene tidak bisa menahan perasaan kegembiraan pada nama yang muncul di kepalanya untuk teknik barunya, Flash of the Valet Thunderbolt. Namun, dia tahu lebih baik menyimpannya untuk dirinya sendiri. Itu adalah nama yang dimaksudkan hanya untuk dia ketahui, sebuah rahasia yang dia tidak akan pernah bisa membiarkan orang lain mengetahuinya. Saat Eugene menarik busur, guntur ungu dilepaskan, menyebabkan udara di sekitarnya bergetar. Kekuatan panah itu jauh lebih besar dari sebelumnya, membuat semua orang terkejut dan kagum pada apa yang akan dilepaskan Eugene. Gavit secara refleks meletakkan tangannya di Glory, siap menghunus pedangnya pada saat itu juga.
Jangan kasar. Dia adalah tamuku. Tapi saat dia meraih gagang pedangnya, suara tuannya bergema di kepala Gavit. Bagaimana dia bisa lupa? Raja Iblis Penahanan telah memberitahunya beberapa saat yang lalu. Tuannya telah menyuarakan bahwa dia menantikan untuk melihat manusia itu tiba di Babel. Tuannya telah memerintahkannya untuk tidak bersikap kasar terhadap manusia itu. Tuannya telah memanggil manusia itu sebagai tamu. Semua ini menahan dorongan hati Gavit. Untuk Blade of Incarceration, setiap kata dari Demon King of Incarceration adalah perintah mutlak yang harus dia patuhi. Karena itu, Gavit tidak menghunus kemuliaan. Saya tidak memiliki file.net selalu di sini untuk Anda membawa cerita yang bagus. Rumbeli. Petir ungu melesat ke udara, tetapi Gavit tidak gentar atau mencoba menghindari serangan itu. Dia juga tidak menghunus pedangnya, Glory. Sebaliknya, Gavit mengayunkan tangan kanannya seolah-olah itu adalah pedang dan mengarahkan lintasan serangan ke atas. Yang mengherankan, Gavit bahkan tidak menerima goresan dari serangan dahsyat itu. Dia tidak menumpahkan setetes darah pun. Lengan baju Gavit sobek, dan dia menggertakkan giginya dengan frustrasi saat dia memelototi kain yang compang camping itu. Dia akan mengungkapkan kekesalannya tetapi tidak punya waktu untuk hal-hal sepele seperti itu. Saat arus listrik dari petir memudar, serangan kuat lainnya menghantam Gavit, membuatnya meluncur di udara. Eugene melepaskan Dragon Spear Harbos, mengumpulkan sejumlah besar mana menjadi satu titik dan melepaskannya dalam serangan yang kuat. Itu sebanding dengan nafas naga dalam keganasannya, dan sementara Eugene tidak bisa menyerang beberapa kali sekaligus, satu pukulan sudah cukup untuk menimbulkan rasa takut ke dalam hati musuh-musuhnya. Di masa lalu, Eugene telah berjuang untuk memanfaatkan tombak naga sepenuhnya karena kekurangan mana, tetapi sekarang, dia dapat melepaskan kekuatan penuhnya tanpa banyak usaha. Kamu terbang cukup jauh, kata Eugene. Bibir Eugene melengkung ke atas menyeringai saat dia menarik naga tombak Harbos kembali ke jubahnya setelah Gavit terlempar jauh. Namun, dia tahu menggunakan Demon Spear Luentos, Annihilation Hammer Gigolat, atau Moonlight Sword akan memprovokasi Gavit untuk menghunus Glory. Meskipun Gavit sepenuhnya tunduk pada kehendak Raja Iblis Penahanan, Eugene sangat menyadari bahwa Gavit tidak akan ragu untuk menghunus pedang jika dia didorong ke dalamnya. Kesetiaan Gavit kepada Raja Iblis Penahanan tidak tergoyahkan, dan Eugene tahu bahwa selama dia menahan diri untuk tidak mendorong Gavit terlalu jauh, dia tidak akan menghunus kemuliaan atau menggunakan mata iblis kemuliaan ilahi. Sebaliknya, Gavit akan dengan patuh mengikuti perintah Raja Iblis dengan kemampuan terbaiknya. Eugene tidak akan menggunakan tanda tangannya. Sebuah es di lengan bajunya hanya meningkat nilainya selama itu dirahasiakan, jadi Eugene hanya mengandalkan pedang suci saat dia menyerang ke depan. Wajah Shroud the Second berubah marah saat dia berteriak, hentikan orang gila itu. Dia tidak dapat memahami mengapa Eugene tiba-tiba menyerang Duke of Helmut, terutama setelah Raja Iblis Penahanan baru saja pergi. Apa alasan dibalik memprovokasi Gavit Linman sedemikian rupa? Pemikiran itu membuat darah Shroud mendidih karena kebingungan dan frustrasi. Tuan Alcester, kita harus... Mata Alcester menyipit saat dia mempertimbangkan situasi di hadapannya. Meskipun dia tidak sepenuhnya yakin apa yang sedang terjadi, dia cukup percaya pada kemampuan Eugene untuk percaya bahwa jenius muda itu tidak akan bertindak tanpa alasan. Kurasa itu tidak perlu, jawab Alcester, suaranya tenang dan terukur. Terlepas dari urgensi situasinya, dia bertekad untuk mempertahankan ketenangannya. Pahlawan pedang suci, Eugene Leonhardt, jika kau ingin melanjutkan warisan nenek moyangmu, maka suatu hari kau akan menuju ke Helmut sebagai pahlawan. Alcester sangat menghargai Eugene, sedemikian rupa sehingga dia mempercayakannya dengan teknik rahasia keluarganya, pedang kosong. Dan Eugene tidak mengecewakannya, dia dengan cepat menguasai tekniknya dan bahkan menciptakan beberapa lapisan dalam waktu singkat. Eugene Leonhardt bukan hanya pendekar pedang yang luar biasa, dia memiliki banyak kualitas mengagumkan yang membuatnya menonjol dari yang lain. Bakatnya dalam pedang dan akal sehatnya dalam pertempuran tidak ada bandingannya, tetapi dia memiliki lebih dari itu. Eugene juga sangat dermawan dan bijaksana, berusaha lebih keras untuk membantu orang-orang di sekitarnya. Dia bahkan meluangkan waktu untuk mengajari putra muda Alcester, Leo, teknik untuk menangani mana dengan lebih baik. Eugene juga rendah hati. Terlepas dari bakatnya yang luar biasa, dia tidak pernah sekalipun menunjukkan kesombongan selama waktunya bersama keluarga Dragonic. Tidak heran jika Alcester sangat menghormatinya. Bagimu, kesempatan untuk berbenturan dengan Blade of Incarceration harus menjadi sesuatu yang tidak bisa dibeli dengan uang berapapun. Selain itu, karena Raja Iblis Penahanan memanggilmu sebagai tamu dan berjanji untuk memperlakukanmu dengan semestinya, kesatria setianya tidak akan bisa bertindak sembarangan terhadapmu. Saat Alcester merenungkan serangan tak terduga Eugene pada Gavit, dia menyadari keberanian dan kepintaran di balik tindakan Eugene. Dengan senyum senang dan semangat baru di hatinya, Alcester mengangguk setuju. Alcester tidak bisa tidak merasakan kebanggaan dan kekaguman terhadap karakter Eugene dan percaya bahwa suatu hari, dia akan bangkit sebagai pahlawan, berdiri tegak dan bangga saat dia menyatakan misinya untuk membunuh Raja Iblis. Alcester Dragonic menjunjung tinggi leluhurnya, dan tidak lebih dari Oryx Dragonic, yang telah membuat keputusan mulia untuk tetap tinggal dan melindungi Kekaisaran Kiel selama perang 3 abad lalu alih-alih bergabung dalam pertempuran di Helmut. Alcester mengagumi rasa tanggung jawab dan kehormatan leluhurnya, tetapi kadang-kadang, dia tidak bisa tidak bertanya-tanya tentang kemungkinan apa yang bisa terjadi.
Alcester Dragonic sering merenungkan apa jadinya jika leluhurnya, Oryx Dragonic, telah memilih untuk menemani Great Vermouth dan rekan-rekannya, Hamel bodoh, Sienna bijaksana, Ada setia, dan Molon pemberani, alih-alih tetap tinggal untuk menjaga kekaisaran Kill selama perang 300 tahun yang lalu. Dia bertanya-tanya bagaimana jadinya jika leluhurnya menjadi salah satu pahlawan legendaris yang terukir dalam sejarah dan sering menemukan dirinya melamun, membayangkan seperti apa kenyataan itu nantinya. Saya beruntung. Alcester mempertahankan senyum tipis meskipun Stroud II marah di sisinya. Alcester melamun, mengingat kemungkinan bahwa suatu hari Eugene Lionheart mungkin mencari teman untuk menantang Babel. Dalam peristiwa itu, Alcester tahu dia akan menyerahkan semua yang dimilikinya, statusnya sebagai Duke of Kill, tempatnya di keluarga Dragonic, hanya untuk menjadi bagian dari pencarian heroik yang akan tercatat dalam sejarah. Namun, Eugene tidak melibatkan Gavit dalam pertempuran untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang Blade of Incarceration untuk mempersiapkan dirinya dengan lebih baik untuk masa depan. Ini sempurna untuk melampiaskan amarahku. Itu saja, Eugene melepaskan semua emosi yang dia pendam dari kehidupan masa lalunya, mengetahui bahwa Gavit tidak dapat membalas atau menggunakan pedangnya dengan bebas. Ini adalah satu-satunya alasan di balik serangannya yang tanpa henti. Anise hanya bisa berbisik pada dirinya sendiri, bajingan gila itu, saat dia melihat Eugene melampiaskan amarahnya pada Gavit. Sementara orang lain mungkin tidak mengerti alasan ledakan tiba-tiba Eugene, Anise tahu yang sebenarnya. Eugene akan membuat penilaian yang hati-hati dan diperhitungkan dengan caranya sendiri, tetapi pada saat itu, emosinya menguasai dirinya. Kepribadian Hamel yang tidak dapat diprediksi kemungkinan besar menyebabkan Eugene kehilangan kendali. Oh, Molon menjerit keras dan mengepalkan tinjunya untuk bergabung dalam keributan. Namun, Anise dengan cepat menempel di lengannya dan membentaknya dengan suara pelan, mencegahnya untuk ikut campur, dasar bodoh. Apa yang akan kami lakukan jika Anda menyerangnya juga? Saya. Jangan jawab aku. Suaramu sangat keras sehingga semua orang akan mendengar kata-katamu, bahkan jika kamu berbisik. Jadi tutup mulutmu dan dengarkan aku baik-baik. Jangan lakukan apa-apa, dan berdiri di sini, kata Anise. Raja Iblis Penahanan hanya memberikan keramahan kepada Eugene, meninggalkan semua orang sebagai target potensial untuk pedang penahanan. Gangguan apapun dapat mengakibatkan konsekuensi yang mematikan, dan Anise tidak mau mengambil risiko keselamatan orang lain. Saat Gillett merenungkan situasinya, dia menyadari hal yang sama seperti Alcester. Blade of Incarceration tidak tertarik untuk menyerang Eugene dan puas dengan memblokir serangannya yang gila-gilaan. Namun, Gillett tahu bahwa pertempuran tidak dapat berlanjut tanpa batas waktu. Dia menghunus pedangnya sendiri dan menyerang ke depan, bertekad untuk menghentikan pertarungan. Charmaine juga bergabung, mendapatkan senjatanya, Heaven Genocide. Tolong tunggu sebentar. Anise mencoba menghentikan anggota keluarga Lionheart, tetapi dia tidak tahu harus berkata apa. Dia ragu-ragu sejenak, lalu menutup matanya rapat-rapat. Anise menjerit, meski merasa malu dan terhina. Dengan tekad, dia membentangkan sayap cahayanya dan menggenggam erat rambutnya. Merasa bahwa 2 sayap tidak cukup, dia memanggil 2 lagi dan menyebarkannya, sekarang dengan bangga memperlihatkan total 4 sayap. Pengungkapan cahaya. Dia berteriak. Kakak, Christina hanya bisa berseru. Harap tetap diam, ini membuat saya lebih malu daripada Anda. Pikiran Christina bergema dengan jeritan saat dia melihat tingkah Anise yang hiruk-pikuk. Tubuhnya gemetar tak terkendali seolah-olah dirasuki oleh kekuatan ilahi sementara dia merobek rambutnya sendiri untuk menambah adegan dramatis. Sayap Anise terbentang dan bersinar seperti matahari, membuat Knights of Lionheart tidak punya pilihan selain berhenti di jalur mereka dan mengalihkan perhatian mereka padanya. Saat Anise terus berpura-pura menjadi milik ilahi, Eugene tanpa henti mendorong Gavit sampai dia bersandar ke dinding. Demoneia of Divine Glory masih belum digunakan, dan Glory tetap berada di sarungnya. Mata Gavit memelototi Eugene dengan niat membunuh yang ganas. Apakah kamu yakin kamu harus melotot seperti itu pada tamu tuanmu? Kata Eugene mengejek. Kamu, bajingan kecil, kamu tahu aku tidak akan melawan. Jawab Gavit sambil menggertakkan giginya. Boom! Serangan Eugene dicegat oleh Gavit, yang menggunakan lengan bawahnya sebagai tameng. Meski sebelumnya berpenampilan rapi, seragam Gavit kini compang camping dan kotor, dan rambutnya yang ditata sempurna kini acak-acakan. Konten iklan. Siapa yang menyuruhmu untuk tidak melawan? Jika Anda mau, silakan saja, ejek Eugene. Apa kau yakin bisa mengatasinya? Ukir ini ke dalam pikiranmu, sialan. Satu-satunya alasan Anda diizinkan untuk bernapas dan mempertahankan hidup Anda adalah karena Yang Mulia memanggil Anda sebagai tamunya karena dia berkata bahwa dia sangat menantikan untuk bertemu dengan Anda di Babel. Teriak Gavit. Ngomong-ngomong, ketika aku datang ke Babel, apakah kamu akan memberi jalan untukku sehingga aku bisa mendaki ke puncak dengan damai? Tanya Eugene dengan mengejek. Gavit membalas, matanya berkilat dengan niat membunuh. Omong kosong, Yang Mulia tidak mengatakan sepatah kata pun tentang membukakan pintu untukmu. Sudah 300 tahun yang panjang. Apakah tidak ada orang iblis yang menantang Raja Iblis tanpa mengetahui tempat mereka untuk sementara? Bangsawan muda dan ambisius yang tak terhitung jumlahnya telah bangkit untuk menantang Raja Iblis, percaya diri dengan kekuatan mereka sendiri. Tapi tak satu pun dari mereka yang benar-benar tahu tempat mereka. Babel,
Kastil penahanan Raja Iblis di Pandemonium, berdiri tegak dengan 99 lantai, masing-masing diisi oleh pejabat dan pekerja yang mengelola keamanan kastil selama masa damai. Tapi ketika seseorang berani menantang tahta Raja Iblis, kastil itu berubah menjadi benteng iblis seperti yang terjadi 300 tahun yang lalu. Jebakan, demon folk, dan binatang yang tak terhitung jumlahnya mengintai di setiap sudut, menghalangi jalan penantang ke atas. Gavit Linman, Blade of Incarceration, menjaga lantai tepat di bawah istana, dan meskipun banyak penantang mencoba, tidak ada yang berhasil melewatinya kecuali Grid Vermont dan rekan-rekannya. Jika Anda datang ke Babel, saya sendiri yang akan mengambil kepala Anda, dan saya akan menyerahkannya kepada Yang Mulia dengan tangan saya sendiri, kata Gavit. Raja Iblis Penahanan tidak akan membiarkanmu mendaki Babel dengan damai karena dia memang seperti itu. Apakah begitu? Eugene mendengus sambil mengingat kata-kata Vermont. Jadi, jika saya tidak pernah pergi ke Babel, Anda tidak akan pernah bisa membunuh saya. Anda bajingan. Tidak, apakah Anda datang untuk membunuh saya sendiri jika saya tidak melakukan perjalanan? Jika kamu melakukan itu, bukankah kamu akan melanggar keinginan dari Raja Iblis Penahanan? Ejek Eugene. Saya tidak memiliki file.net selalu di sini untuk Anda membawa cerita yang bagus. Ekspresi Gavit berkerut setelah mendengar kata-kata Eugene. Beberapa hal tidak berubah selama 300 tahun, dan ini adalah salah satunya. Gavit, orang yang jujur, masih sangat patuh pada perintah tuannya. Jika kau tidak datang, jika Anda melubangi diri Anda di klan Leonhard seperti tikus kecil, maka saya akan datang untuk menjemput Anda sendiri. Yang Mulia akan memberi saya perintah untuk melakukannya. Teriak Gavit garang. Keduanya bertukar pukulan lagi. Ledakan. Gavit mengarahkan serangan Eugene, yang mengakibatkan retakan besar di dinding benteng Lehain. Ah, kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Saya pasti akan menuju ke kastil Raja Iblis, kata Eugene dengan mengejek. Dia tertawa sambil menunjuk ke lengan baju Gavit yang compang camping. Alis Gavit terangkat karena ejekan itu. Jangan mengujiku, manusia, bahkan jika kau dikenali oleh pedang suci, dan bahkan jika darah Vermont mengalir deras di pembuluh darahmu. Anda bukan Vermont. Apakah Anda benar-benar percaya Anda dapat mencapai levelnya? Apakah kamu menganggapku idiot? Saya Eugene Leonhard, bukan Vermont Leonhard. Bukankah itu sudah jelas? Balas Eugene. Bahkan Vermont tidak sombong sepertimu. Raung Gavit. Yah, tentu saja, karena aku bukan Vermont Leonhard, kata Eugene. Kesombonganmu tidak mengenal batas. Dari mana datangnya kepercayaan tak berdasarmu? Tanya Gavit. Eugene hendak memberikan jawaban acak ketika dia mendengar teriakan Anise, pengungkapan cahaya. Dia mencuri pandangan ke samping dan melihat Anise bersinar dengan 4 sayapnya terbentang. Eugene tidak bisa menahan tawa melihat pemandangan itu. Wahyu, kata Eugene. Apa, kata Gavit, bingung. Apakah kamu tidak mendengar? Itu wahyu. Pedang suci, yang mengakui saya, dan cahaya, mengatakan bahwa saya bisa menjadi sombong, kata Eugene. Benar-benar omong kosong, teriak Gavit. Eugene mengabaikan kata-katanya dan memusatkan kekuatan formula api putih pada pedang suci. Ceria. Itu seperti saat dia berada di sumber cahaya, pedang melahap mana dengan rakus. Meskipun dia adalah orang yang tidak percaya sama sekali tanpa keyakinan, dia tidak bisa tidak mengagumi kemampuan pedang untuk memancarkan cahaya yang bersinar yang dapat menghilangkan semua kegelapan di daerah sekitarnya. Bukan hanya pedang suci juga. Saat Eugene memegang pedang suci, dia merasakan sensasi panas dan berdenyut datang dari jari manis tangan kirinya. Cincin Agarot dari Dewa Perang Kuno, yang dianugerahkan kepadanya oleh Naga Merah, bereaksi terhadap mana dan pancaran pedangnya. Cahaya pedang suci semakin terang. Itu cukup cemerlang untuk menghilangkan kegelapan, tapi itu tidak memancarkan perasaan suci. Sebaliknya, itu brutal, seperti api perang yang mengancam akan menghancurkan segalanya. Wahyu. Gavit berdiri diam, membeku di tempat oleh cahaya mengancam yang terpancar dari pedang suci Eugene. Saat cahaya turun ke arahnya, Gavit bisa merasakan kekuatan serangan yang menimpanya. Serangan ini berbeda dari yang sebelumnya. Saat cahaya menyapu dirinya, Gavit secara naluriah menggambar Glory. Rumbeli. Tembok itu hancur menjadi puing-puing, tetapi Gavit tetap tidak terluka. Namun, perhatiannya tertuju pada pedang di genggamannya. Dia telah bertindak berdasarkan insting murni, tidak mampu menahan keinginan untuk menghunus pedangnya. Dia seharusnya menerima pukulan dan membiarkan tubuhnya beregenerasi, tetapi dia gagal mengendalikan impulsnya. Tapi saya menilai bahwa saya tidak bisa. Mengapa? Apakah itu karena kekuatan suci pedang suci? Walaupun demikian, bibir Gavit bergetar. Jadi kamu akhirnya menghunus pedangmu setelah bertingkah seolah-olah kamu tidak akan melakukannya selama ini, ejek Eugene sambil menurunkan pedang suci yang meredup. Mata Gavit bergetar saat melihat senyum Eugene. Eugene menempatkan pedang suci kembali ke dalam jubahnya sebelum berbalik. Kemana kamu pergi? Tanya Gavit saat melihat Eugene berjalan pergi. Pedang iblis masih ada di tangannya, tapi manusia yang membuatnya melepaskan pedang itu berjalan pergi seolah dia tidak peduli. Aku akan berhenti sejak kamu mencabut pedangmu, jawab Eugene. Apa? Karena saya tidak punya alasan untuk melanjutkan lagi, lanjut Eugene. Dia tidak pernah menoleh ke belakang, sekalipun, dan Gavit berdiri diam sambil menatap punggung Eugene.
Kemudian dia melihat pedang iblis di tangannya, lalu kain sisa yang pernah dia sebut seragamnya. Petik 2. Gavit menelan amarah yang mendidih dari lubuk hatinya. Dia ingin menebas manusia itu saat ini juga, tetapi dia tahu dia tidak bisa. Perintah tuannya adalah mutlak. Meski begitu, dia telah menggambar Glory. Rasanya memalukan dan memalukan telah menarik Glory tanpa perintah dari Raja Iblis Penahanan. Kegentingan. Gavit berbalik sambil menggigit bibir bawahnya. Dia menyarungkan Glory, lalu melompati tembok yang runtuh. Dia tidak lagi ingin tinggal di benteng. Dia tidak tahu apakah dia bisa mempertahankan alasannya jika dia melihat wajah Eugene Leonhardt lagi karena penghinaan. Para ksatria iblis bingung dengan tindakannya, tetapi mereka dengan cepat berkumpul dan mengikuti Gavit melewati tembok yang runtuh dan keluar dari benteng setelah menutupi diri mereka dengan kabut. Iya, itu kejutan, gerutu Eugene, menjabat tangan kirinya. Dia hanya berniat untuk meningkatkan serangannya sedikit, tetapi cincin Agarot telah mengembangkannya sendiri secara tidak proporsional. Cincin Dewa Perang biasanya tenang, tetapi cincin itu tampaknya bergerak dengan sendirinya setiap kali Eugene menggunakan pedang suci. Begitu Eugene berlari mundur, Kaisar Kill meraung. Eugene hati singa. Dia berkata, apa yang telah kamu lakukan? Bagaimana Anda bisa menyerang Duke of Helmut? Pencerahan, teriak Eugene sambil mengangkat tangannya. Tangisannya yang keras dan dramatis membuat sang kaisar terdiam. Dan itulah yang terjadi. Kaisar mengalihkan pandangannya yang tercengang ke arah Paus. Sungguh, alasan yang konyol. Lihat di sini, Paus Aurius. Apakah Anda akan membiarkan dia menggunakan Dewa Cahaya, yang maha kuasa yang cemerlang, sebagai alasan seperti ini? Tuan Pedang Suci tidak dapat menahannya, gumam Paus setelah jeda sejenak sambil mengingat peristiwa yang terjadi di ruang audiensi. Tidak ada yang pernah membayangkan bahwa kata-kata seperti itu akan keluar dari bibir fanatik yang keras kepala itu. Uhahaha, raung Molon. Itu adalah tawa yang tiba-tiba dan terlalu cepat. Namun, itu tidak berlaku untuk Molon. Dia sangat senang bahwa Hamel tidak berbeda dari 300 tahun yang lalu, bahwa dia tidak berubah. Uhahaha, Aman Ruher mengikuti dan tertawa terbahak-bahak hanya karena leluhurnya tertawa. Anise, bagaimanapun, tidak tertawa. Dia diam-diam menarik sayapnya dan menatap Eugene dengan mata yang bisa membunuh. Kakak, Christina memanggil. Tuhan akan mengampuni kita bahkan jika kita menghancurkan kepalanya dengan gada. Aku belum bisa melakukan keajaiban untuk memperbaiki kepala yang patah. Kalau begitu kita akan puas dengan mematahkan beberapa tulang. Pikir Anise sambil meraih cambuknya.